Assalamualaikum teman-teman. Masih semangat belajar dari rumahnya? Semoga teman-teman selalu semangat ya. Sebelum mulai belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 muatan IPS. Pada muatan IPS kali ini yang akan kita bahas adalah tentang melestarikan sumber daya alam. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Indonesia memiliki beberapa hewan langka, teman-teman. Salah satunya adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua. Burung cendrawasih dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Satwa endemik adalah yaitu satwa yang hanya ditemukan di suatu tempat. Dia tidak terdapat di tempat lain, hanya ada di kawasan Indonesia bagian timur, yaitu di Papua. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisea yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih ini memiliki ciri khusus loh teman-teman. Salah satunya warna bulu yang indah dengan kombinasi beberapa warna yang mencolok seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Warna bulu tersebut membuat burung cendrawasih terlihat lebih indah dibandingkan burung yang lainnya. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitatnya menjadi beberapa penyebab utama. Burung cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik itu menjadi jenis hewan yang dilindungi. Nah, karena banyak yang memperjualbelikan burung cendrawasih saat ini termasuk sebagai hewan langka. Karena burung cendrawasih termasuk hewan langka, maka dari itu burung cendrawasih ini harus dilindungi, teman-teman. Burung cendrawasih hanya boleh dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi seperti kebun binatang. Kita juga bisa loh ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara apa? Yang pertama, tidak memperjualbelikan burung cendrawasih. Yang kedua, tidak memelihara burung cendrawasih per orang. Yang ketiga, tidak merusak habitat aslinya yaitu di hutan. Sampai sini paham teman-teman? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan ada yang tinggal di darat dan di perairan. Coba teman-teman sebutkan hewan apa saja yang tinggal di darat dan di perairan. Good, hebat teman-teman ya. Ada ayam, ada kucing, ada kelinci, ada ikan ya. Kita bahas satu-satu ya teman-teman tentang ciri dan pemanfaatannya. Yang pertama ada ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya berada di daratan rendah. Yang kedua, ada bebek. Bebek tinggal di darat, namun bebek dapat berenang di air. Nah, bebek dibudidayakan juga di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Sama seperti ayam tadi ya teman-teman. Nah, telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Hewan selanjutnya adalah kelinci.
Kelinci hidup di darat. Makanan kelinci adalah wortel. Oke, selanjutnya, kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Hewan selanjutnya adalah ikan. Ikan hidupnya di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ikan dimanfaatkan sebagai makanan. Ikan juga dimanfaatkan sebagai peliharaan. Hewan selanjutnya adalah cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak ini mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Nah, pada cicak ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumahan. Hewan selanjutnya adalah kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan di gua. Kelelawar ini mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Nah, kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Kelelawar mempunyai 2 jenis, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Selanjutnya ada hewan apa ini teman-teman? Ya, good, ada hewan bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya nih, ketika bunglon berada di atas daun, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Sedangkan saat dia berada di batang pohon, dia akan berubah menjadi berwarna coklat. Nah, perubahan warna yang terjadi pada bunglon ini berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Jadi bunglon itu dia melakukan penyamaran ya teman-teman. Nah, bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Tadi itu merupakan beberapa contoh hewan-hewan yang terdapat di sekitar kita teman-teman. Nah, selanjutnya Bu Rita punya tugas untuk teman-teman. Tugasnya, teman-teman mencari informasi tentang tempat hidup hewan yang terdapat pada buku Bu Pena halaman 184. Teman-teman mengerjakannya di kertas lembar ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman telah menyimak pembelajaran hari ini.